Selamat datang kembali di channel kami Chandra Jaya. Semoga Anda semua diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Kami akan memberi rangkuman tentang doa-doa agar keinginan cepat terkabul. Semoga bermanfaat video ini. Setiap manusia pasti memiliki keinginan dan impian yang ingin dicapai. Mulai dari keinginan perihal karir, keuangan, kesehatan, hingga asmara. Untuk mencapai keinginan-keinginan itu tentu dibutuhkan usaha dan kerja keras yang sungguh-sungguh. Namun pada kenyataannya usaha saja tentu tidaklah cukup. Sebab usaha akan sempurna jika dibarengi dengan doa. Perlu diketahui bahwa berdoa juga merupakan salah satu perintah Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Lalu doa-doa apa saja yang bisa menunjang agar keinginan cepat tercapai? Berikut doanya. 1. Membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan salah satu bacaan surat yang mustajab. Manjur dijadikan doa agar keinginan tercapai. Surat Al-Fatihah merupakan ummul kitab atau induk dari Al-Quran. Selain itu, surat Al-Fatihah juga surat yang wajib dibaca ketika sholat. Ayat kelima surat Al-Fatihah berbunyi, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Inti dari ayat di atas adalah bahwa kita mengakui hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan apapun yang tidak sanggup dikerjakan sendiri. Yang nomor 2, membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat yang terdiri dari 4 ayat ini memiliki inti tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca surat Al-Ikhlas, maka bisa membantu terkabulnya sebuah doa. Dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW mendengarkan seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi, sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang tergantung kepadamu segala sesuatu yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia diminta dengannya, pasti akan memberi, dan jika ia disuruh dengannya, pasti akan mengabulkannya." Nomor 3, membaca doa hajat. Jika kita memiliki hajat keinginan, kita dianjurkan untuk melakukan salat hajat dan berdoa. Adapun doa hajat sebagai berikut: La ilaha illahul halimul karimu, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibari rahmatika wa azzaima mahfiratika wal ghanimata min kulli birri wassalamta min kulli ismin la tada' li zamban illa ghafartahu wa la hamman illa farahtahu wa la hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha lembut dan maha penyantun. Maha suci Allah pemelihara arsy yang maha agung.
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian malam. Kepadamulah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmat-Mu dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa. Janganlah Engkau biarkan dosa daripada diriku, melainkan Engkau ampuni, dan tidak ada sesuatu kepentingan, melainkan Engkau beri jalan keluar, dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaanmu, melainkan Engkau kabulkan, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terakhir, nomor 4, membaca surat Al-Baqarah 285 sampai dengan 286. Ayat-ayat ini merupakan ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Biasanya ayat-ayat ini dibaca setelah ayat kursi atau sebagai penerus dari ayat kursi ketika hendak memanjatkan hajat atau keinginan. Dari Abu Mas'ud Al-Badri bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Kecukupan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah kecukupan bagi dunia dan akhirat. Maka segala kebutuhan kita di dunia dan akhirat akan terpenuhi jika kita mengamalkannya dengan baik. Di samping itu, kita juga harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cukup sekian video dari kami. Terus dukung channel ini agar tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.